بمحبته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خيار خلقه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم المعاد وبعد معاشر المسلمين ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Tak ada kata yang patut dan pantas untuk kita jadikan sebagai pemula selain kalimat alhamdulillah, sekaligus sebagai ungkapan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmatnya, hidayahnya, inayahnya kepada kita semua dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barakah ini dalam keadaan yang sehat walafiat, dan juga tentunya pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkumpulnya kita di tempat ini tak hanya menjadikan kita berkumpul hanya di tempat ini. Berharapnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat ini, Allah takdirkan kita nanti berkumpul bersama guru kita Al-Habib Muhammad Amin bin Muhsin Al-Hinduan serta abahnya Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hinduan radhiyallahu anhuma. Masyaallah ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Salawat serta salam semoga selalu dan selamanya tercurah limpahkan kehadiran baginda Rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat serta keturunan beliau yang sudah sepantasnya kita muliakan dan kita banggakan. Masyaallah ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Mungkin di antara ikhwan akhwat nih tidak kenal sama saya. Saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ali Zain Farmadi bin Ali Bahuddin bin Muhsin bin Ali Al-Hinduan. Saya salah satu keponakan dari Sohibul Hal Al-Alim Billah Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad Amin bin Muhsin Al-Hinduan radhiyallahu anhu. Saya juga salah satu di antara keponakan beliau yang diberi mandat untuk memanggil beliau dengan panggilan Buya. Mungkin sedikit heran, kenapa nama saya Ali Zain Farmadi? Kenapa sama dengan Habib Helmi, Ali Helmi Farmadi? Kenapa sama dengan Habib Haidar, Habib Husin, dan Habib Hamzah? Padahal saya lain abah, lain umi. Tapi sebenarnya di saat abah saya bertanya kepada Al-Mukarram Al-Habib Amin bin Muhsin Al-Hinduan, Min, ini anak saya lahir, anak abang lahir, mau minta nama. Lalu kata beliau, kata Abali, yakni kata Syekhona, beri nama dengan nama Ali, dan dari Amin Farmadi, tambahannya terserah Ali. Nah ditambah lazim. Jadi saya ini kadang guyon-guyon sama Habib Helmi, aku nih Farmadi kedua setelah kau. Jadi mungkin kawan ikhwan akhwat ini tidak kenal saya. Inilah saya, putra dari Habib Ali Bahuddin, abang dari Sohibul Hal Al-Habib Muhammad Amin bin Muhsin Al-Hinduan. Masyaallah ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Al-Habib Muhammad Amin bin Muhsin Al-Hinduan, Habib Helmi minta saya untuk menjelaskan tentang beliau. Padahal saya mungkin di antara keponakan-keponakan beliau yang paling tidak punya pengalaman tentang beliau, tidak punya kebersamaan yang agak lama dengan beliau. Karena posisi saya di Sumeneb dan saya sempat kuliah, jadi tidak banyak pengalaman saya bersama dengan beliau. Tapi di kesempatan kali ini saya diminta untuk berbicara tentang beliau. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, yang sedikit pengalaman saya, bisa menjadikan lebih Anda mengenal siapa Al-Habib Muhammad Amin bin Muhsin Al-Hinduan. Al-Habib Muhammad Amin bin Muhsin Al-Hinduan mengajarkan kepada murid-muridnya cinta Allah, Rasul dan Wali. Bahkan dijadikan mutu dalam pondok pesantren Makarimul Akhlak, cinta Allah, Rasul dan Wali. Bagaimana kita untuk cinta kepada Allah? Beliau mengantarkan kita untuk cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan cinta kepada wali. Suatu waktu saya pernah mendengar penjelasan langsung dari beliau tentang siapa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Karena kata beliau, tak kenal maka tak sayang. Gimana bisa cinta kalau tak kenal pada baginda Rasulullah SAW? Baginda Rasulullah SAW kata beliau, kalau azin pengen tahu siapa baginda Rasul, Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dalam ayat ini ada beberapa bagian. Yang pertama, laqad ja'akum, mungkin di terjemahan ditulis telah datang kepada kalian. Padahal kalau orang-orang yang mengerti ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab, dia akan mengatakan tidak ada kata-kata ilaikum di dalamnya. Harusnya kalau kepada berarti ilaikum. Tapi di sini dikatakan laqad ja'akum. Beliau sempat bertanya kepada saya, jadi artinya kira-kira apa sih? Wah, saya tidak tahu Bu ya. Lalu kata beliau, harusnya dikatakan telah mendatangi kalian. Bedanya apa? Kata beliau, bedanya adalah mendatangi kalian, datang kepada kalian dan mendatangi kalian. Jika datang kepada kalian, sama halnya seperti saya di sini, berdiri di depan Anda semua, lalu berbicara, mengajak kepada Anda untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan. Ini adalah datang kepada kalian. Tapi kalau mendatangi kalian, maka saya datangi Anda satu persatu. Saya salama satu persatu kepada Anda. Diriwayatkan, ada satu orang, dia bertetangga dengan masjid, musola. Dan di musola itu biasa diadakan maulid di malam Jumat. Dan kebetulan si fulan nih yang bertetangga dengan musola, dia tidak mau dengan maulid. Lalu sahabatnya berkata, ayolah kita datang ke maulid, kita tetangga sama masjid, sama musola, sekali aja. Lalu si kawan ini, oh ya dah, demi menghormati tetangga, aku akan pergi. Nah, ketika maulid dibacakan, dia diam. Sampai dengan mahalul qiyam, dia tetap diam. Yang lain berdiri, dia duduk. Lalu di saat itu dia melihat ada seorang yang datang kepada majelis tersebut dengan baju serba putih, dengan wajah yang begitu tampan, dengan wajah yang begitu merona. Karena kedatangan tamu tersebut, dia hendak berdiri. Dia lihat tamu tersebut bersalaman kepada satu persatu orang. Satu persatu dia salaman sampai kepada bagiannya dia. Ketika bagiannya dia ingin berdiri, lalu dipegang pundaknya, lalu dikatakan, "Hei fulan, kau kan tidak yakin bahwa aku datang pada majelis ini?" Ternyata dia adalah baginda Rasulullah SAW. Orang yang tidak percaya maulid ini, dia mendapatkan pengalaman berjumpa langsung dengan baginda Rasulullah SAW. Bahkan di saat matanya terbuka. Di saat itu dia hendak berdiri, dia tidak bisa karena ditahan pundaknya Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, "Duduklah." Dan saat itu pula seluruh kakinya lumpuh. Dibawalah ke dokter 1, 2, 3, tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan. Terakhir setelah berlangsung 1 tahun, dia total hadir di majelis maulid tersebut dan dia mendapatkan kembali pengalamannya. Kali ini dia begitu menangis karena dia tidak bisa menghormati baginda Rasulullah SAW yang hadir dalam majelis. Dan di saat orang-orang disalamani oleh Rasulullah SAW, dia tampak menangis sampai pada gilirannya. Ketika sampai pada gilirannya, dia semakin menjadi nangis, semakin jadbah, karena dia ingin memuliakan baginda Rasul, tapi kakinya sudah tidak mampu. Lalu Rasulullah memegang tangannya seraya berkata, Kau ingin bangun dari tempat dudukmu? Ayo, silakan. Lalu diangkat oleh Rasulullah dan sembuh total kakinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sallam. Ini yang beliau ajarkan kepada saya. Yang kedua, Rasulun min anfusikum. Rasul, seorang utusan yang mengerti diri kalian, yang mengerti isi hati kalian. Azizun alaihi ma anittum, yang kuat memikul beban kalian. Jadi kata beliau, jangan ragu untuk meminta pada baginda Rasulullah SAW, apapun itu. Bahkan saya dengar juga beliau pernah mengajarkan bihaqqi Muhammadin wa Ali
wa Fatimah wal Hasan wal Husain. Mintalah apapun yang kau inginkan, dengan kalimat itu akan Allah kabulkan. Lalu yang terakhir, bil mu'minina raufur rahim. Kepada orang mukmin rauf dan rahim, pengayom dan penyayang. Apa bedanya? Rauf adalah memberikan apa yang diminta. Rahim memberikan apa yang dimiliki. Rauf sebagai contoh umpamanya, mungkin umpamanya saya minta air ke panitia, mungkin panitia akan memberikan 1 gelas karena saya hanya butuh 1 gelas. Tapi kalau rahim, panitia akan mengeluarkan 1 botol besar, takut saya butuh lagi karena yang ada 1 botol besar. Begitu juga baginda Rasulullah SAW. Rasulullah akan memberikan sifat raufnya kepada orang-orang yang bersalawat tanpa dasar cinta, hanya bersalawat saja. Rasulullah akan berikan rauf. Tapi rahim, Rasulullah akan berikan kepada orang-orang yang bersalawat dengan berlandaskan cinta. Sebagai contoh, ada seorang sahabat datang kepada baginda Rasulullah SAW. Dia berkata, "Ya Rasulullah, kapankah hari kiamat?" Lalu Rasulullah bersabda, "Kau nanya kiamat, apakah kau telah siap dengan hari kiamat?" Dia berkata, "Ya Rasulullah, modalku hanya cinta pada Allah dan Rasulnya." Lalu kata Rasulullah, "Anta ma'aman tuhib." Engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Sahabat tersebut bertanya tentang hari kiamat kepada baginda Rasulullah SAW. Tapi bukan jawaban itu yang Rasulullah berikan, tapi kebersamaan dengan baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dia cinta pada baginda Rasulullah SAW. Salawatnya berlandaskan dengan cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah tidak memberikan sifat raufnya, tapi Rasulullah berikan sifat rahimnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wa sallim. Masyarul ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Selain itu, pengalaman saya dengan beliau ketika saya ditakdirkan oleh Allah untuk berumrah bersama dengan beliau di tahun 2010. Di saat itu saya juga bersama dengan abah saya Habib Ali Bahuddin bin Muslim Al-Indua. Selama umrah, hampir selama umrah, di awal umrah, saya selalu bersama dengan abah saya. Saya tidak jarang untuk bersama dengan Al-Habib Amin bin Muslim Al-Indua. Tapi suatu ketika di umrah yang kedua, saya tertidur di bis. Setelah dari mikot, saya tertidur. Saya satu bis dengan abah saya, Ustadz Amin, di bis yang lain. Saya tertidur. Saya bangun, tidak ada orang di bis. Saya keluar, tidak ada orang. Tidak ada orang yang saya kenal. Bingunglah saya. Lalu tiba-tiba beliau lewat di depan saya. "Kenapa Zin?" kata beliau. "Enggak Buya, nyari Buya Ali." Saya sama abah saya juga manggil Buya. "Saya nyari Buya Ali." "Zin nyari Buya Ali." "Oh udah tadi Buyanya turun di hotel," kata beliau. "Oh iya Buya, ayo dah kalau mau umroh," kata beliau. "Siap, saya memang pengen umroh sama beliau, cuma saya tidak punya kesempatan karena bareng sama abah." Dia aja sama beliau, "Siap Ustaz, siap Buya, ayo." Jalanlah saya. Ada satu hal yang aneh ketika kami melangkah menuju masjid. Beliau, seumur hidup beliau, ketika berbicara dengan saya, tak pernah beliau menggunakan bahasa Indonesia. Selalu menggunakan bahasa Madura. Tapi di saat itu, beliau mengeluarkan satu kalimat unik. Dan itu menggunakan bahasa Indonesia. Beliau berkata, "Setarakan langkah, satukan hati, insya Allah ampunan Rabbi kita raih." Kalimat itu hanya berhenti di situ. Tidak ada lanjutannya. Bahkan beliau mengubah kalimat selanjutnya dengan bahasa Madura. Beliau katakan, "Tuaki moga-moga Buya sabura ben Allah." Doakan mudah-mudahan Buya diampuni oleh Allah. Langsung berubah menjadi bahasa Madura yang awalnya bahasa Indonesia. Timbullah keheranan saya. Ada apa beliau? Kenapa menggunakan bahasa Indonesia? Pasti ini sangat penting. Jadi selama tawaf saya coba mengikuti langkah beliau.
mengikuti hentakan langkah beliau. Saya ikuti terus. Beliau langkahkan kaki kanan, saya ikuti kaki kanan. Beliau langkahkan kaki kiri, saya ikuti kaki kiri. Sampai ketika kita mulai ramai di depan kita, jadi beliau harus mengurangi jaraknya dengan yang ada di depannya agar tidak tertabrak. Tapi subhanallah, saya pribadi misalnya, ketika berjalan lalu di depan saya macet umpamanya, saya akan mengurangi tempo langkah saya. Tapi beliau tidak, temponya tetap, jaraknya yang dikurangi. Nah, kok gini kata saya? Ada apa? Dan ketika saya mengangkat ihram saya, kebetulan terbuka, saya angkat, saya perbaiki, tak sengaja saya menyentuh dada saya. Dan di saat itu detak jantung saya sama persis dengan gerak kaki beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Seakan-akan beliau berkata, setarakan langkahmu Zaid, setarakan dengan Buya, satukan hatimu dengan Buya, kau akan mendapatkan ampunan Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan seakan-akan beliau berkata pada saya, setarakan langkahmu dengan gurumu, satukan hatimu dengan gurumu, insyaallah kau akan mendapatkan ampunan Rabbi melalui tarekat ini. Inilah yang beliau ajarkan kepada saya, yang senada dengan kalimat cinta adalah menghadapnya hati kepada sang kekasih. Karena saya diajarkan oleh beliau untuk menyatukan hati kita murid kepada gurunya. Inilah sedikit yang bisa saya sampaikan tentang apa yang saya alami bersama dengan Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Amin bin Muhsin bin Ali Al-Hinduan radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan tadi mendapatkan tempat khusus di hati Anda semua, sehingga melekat dan menambahkan cinta kita kepada Al-Habib Muhammad Amin bin Muhsin bin Ali Al-Hinduan, dan juga kepada abahnya Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hinduan radhiyallahu anhu. Hadza ma qultu lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.